Dari tempat Jimin 5 lantai hingga mural bertema gedung 3 lantai, penggemar Jimin di Cina terus mengungkapkan proyek luar biasa untuk merayakan ulang tahun Jimin. Ulang tahun Jimin 13 Oktober dirayakan seperti festival setiap tahun, dengan para penggemar mulai merayakannya dengan proyek-proyek mewah dan bermakna dari hari pertama Oktober hingga akhir bulan. Penggemar Jimin di TikTok melalui fanbase Tiongkoknya Park Jimin Bar secara khusus dikenal untuk membawa hal-hal ke tingkat berikutnya dan tidak menahan diri ketika mempersiapkan acara untuk merayakan ulang tahunnya. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, mereka meluncurkan salah satu proyek mereka untuk menciptakan Jimin Land yang akan menempati seluruh Yeongdo, sebuah gedung pusat budaya 7 lantai. Ini adalah pertama kalinya center tersebut mengadakan acara seperti itu untuk setiap individu untuk merayakan ulang tahun, sesuatu yang hanya dimungkinkan karena pengaruh dan popularitas Jimin di Korea Selatan. Proyek lain, seperti yang diumumkan oleh fanbase, termasuk acara kafe di 28 kota besar di seluruh Cina, dengan jumlah kota yang mewakili usia Korea yang akan dicapai Jimin pada hari ulang tahunnya di tahun ini. Selain itu, bekerja sama dengan tim penggemar Jimin Korea All for Jimin dan Jimin Gallery, basis penggemar mengorganisir untuk menutupi dinding super panjang 2 sisi 200 meter dengan stiker Jimin raksasa selama sebulan penuh. Dinding itu menjadi salah satu rute menuju konser BTS yang akan datang. Kedua proyek itu sekarang sedang berjalan. Fanbase sejak itu mengungkapkan lebih banyak proyek luar biasa seperti itu, menunjukkan betapa besar cinta yang dimiliki penggemar Jimin untuknya. Misalnya, Jimin akan punya lagi Jimin Venue skala besar di Seoul. Fanbase bekerja sama dengan HK Air Ground untuk mengontrak gedung 5 lantai untuk membangun Jimin Venue, yang akan mencakup dinding foto ulang tahun khusus, kafe bertema ulang tahun, dan cakupan penuh dari halte bus di seberang gedung Hype. Sekali lagi, ini adalah pertama kalinya acara semacam itu diadakan untuk individu manapun, dan hanya karena pengaruh dan popularitas Jimin di negara itu, kerjasama dapat dilakukan. Dalam acara perayaan menakjubkan lainnya, fanbase memfasilitasi mural bertema raksasa di gedung 3 lantai, terinspirasi oleh panggung solo Jimin yang terkenal I Need You selama MMI 2019. Pertunjukan ikonik ini masih diperbincangkan hingga saat ini dan salah satu momen ketika banyak idola muda mulai melihat Jimin sebagai panutan mereka dalam menari. Basis penggemar juga mengatur acara pameran di Guangzhou dan mengumumkan bahwa akan ada tamu misterius yang membuat para penggemar sangat menantikannya. Dalam jenis acara pertama di dunia lainnya oleh fanbase, Busan Ocean Garden dikontrak untuk membangun dinding bertema Jimin raksasa dan boneka ulang tahun di mana para penggemar dapat mengambil foto dan menikmati acara ulang tahun yang diselenggarakan Jimin Land. Terakhir, para penggemar Tiongkok juga mengambil proyek kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan membangun ruang kelas seni yang penuh kasih dan ruang kelas musik, serta pusat kesehatan atas nama Jimin. Seperti biasa, sebagai pendukung kuat pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, penggemar Jimin selalu berusaha untuk mengikuti jejaknya dalam mendukung tujuan yang ia pegang erat dengannya. Festival Jimtober selalu dinanti-nantikan dan ini menunjukkan betapa besar cinta dan dukungan Jimin dari para penggemarnya dan menunjukkan pengaruh positif yang dia miliki pada mereka. Yang kedua, kantor kekayaan intelektual Korea menolak permohonan Hype untuk merek dagang Borahi karena itu adalah milik Kim Taehyung. Label Hype telah mencoba untuk merek dagang istilah Borahi di bawah perusahaan bukan penciptanya, Kim Taehyung alias V dari BTS. Kantor kekayaan intelektual Korea mengumumkan bahwa mereka telah menolak permohonan Hype untuk punya hak merek dagang atas istilah Borahi yang diterapkan tahun lalu. Borahi atau I Purple You adalah istilah baru yang dimulai pada fan meeting BTS pada 13 November 2016 ketika anggota BTS, V atau Kim Taehyung berkata, Borahi berarti mempercayai orang lain sampai akhir dan mencintai satu sama lain untuk waktu yang lama seperti ungu warna pelangi terakhir. Tapi Hype meminta aplikasi merek dagang yang sama meskipun mengetahui bahwa merek dagang serupa telah digunakan oleh orang lain melalui hubungan kontrak seperti kemitraan, pekerjaan, atau hubungan bisnis transaksional. Karena Kim Taehyung berada di bawah hubungan kontraktual dengan Hype, aplikasi perusahaan untuk merek dagang yang sama berada di bawah ketentuan pasal 34 ayat 1 nomor 20 Undang-Undang Merek. Setiap merek dagang untuk pendaftaran yang diterapkan permohonan pada barang yang identik atau mirip dengan merek dagang tersebut, sementara dia mengetahui bahwa orang lain menggunakan atau bermaksud menggunakan merek tersebut melalui hubungan kontraktual seperti kemitraan atau pekerjaan atau hubungan transaksi bisnis atau hubungan lainnya.
Tapi keputusan tersebut belum final. Saat ini Taehyung tidak secara resmi punya hak cipta atas Barahi, tapi IPO mengakui dia sebagai penciptanya. HYBE dapat melakukan upaya lain untuk mendapatkan hak merek dagang atau memberikan kredit kalau jatuh tempo dan menerapkannya di bawah nama Kim Taehyung. Bahkan anggota BTS lainnya telah sepakat bahwa merek dagang itu harus dengan nama Kim Taehyung. Bahkan tanpa hak cipta secara resmi, Taehyung sudah diakui secara global oleh penggemar dan profesional industri sebagai pemilik istilah itu. Pada bulan September 2021, Park Sang-woo dari kantor kekayaan intelektual Korea berbicara tentang merek dagang BTS dan mengakui Barahi sebagai frasa yang diciptakan oleh V di YTN Radio. Setelah pendengar berita itu, ARMY mengungkapkan kekecewaan mereka pada upaya HYBE untuk mengabaikan penciptaan alih-alih memberi Taehyung pujian yang pantas dia dapatkan. Hashtag Barahi Yours Kim Taehyung juga menjadi trending di Twitter saat para penggemar berbagi pemikiran mereka tentang masalah merek dagang dan frustasi mereka tentang tindakan perusahaan. Apa yang telah diciptakan Taehyung telah berkembang lebih dari sekedar frasa simbolis dan sekarang menjadi bagian integral dari merek dan citra BTS yang digunakan dalam pemasaran resmi untuk proyek kolaborasi mereka. Perusahaan dan label musik punya reputasi memanfaatkan artis di bawahnya. Fans berdoa untuk hasil positif dari masalah merek dagang yang akan menguntungkan Kim Taehyung, pencipta dan pemilik istilah Barahi. Yang ketiga, Jin bersinar dengan visualnya di dunia nyata setelah terlihat syuting bersama Chef Baek Jong-won di Incheon. Meskipun BTS mungkin sedang istirahat dari menulis musik grup, itu tidak berarti para anggota tidak sibuk. Para anggota disibukkan dengan jadwal konser Busan mendatang, kolaborasi, dan penampilan variety show. Secara khusus, anggota Jin baru-baru ini terlihat sedang syuting sesuatu dan itu meningkatkan antisipasi untuk proyek yang akan datang. Jin selalu punya persahabatan yang erat dengan Chef Baek Jong-won selama bertahun-tahun. Jin telah berbagi foto dirinya memasak dengan Chef Baek Jong-won, baik itu melalui variety show dengan BTS atau di akun Instagramnya saat mereka sedang asik memasak. Sepertinya Jin dan Chef Baek Jong-won sedang memasak sesuatu yang baru bersama. Pada 10 Oktober, Jin dan Chef Baek Jong-won terlihat oleh netizen di pasar Ganghwa dan keduanya tampak sedang syuting beberapa konten. Dalam tweet di media sosial, netizen berbagi melihat dua selebritas merekam sesuatu di pasar, berdiri di luar, proporsi Jin bersinar dan tidak mengherankan bahwa semua orang di sekitarnya ingin melihat idola itu. Fans dan netizen dengan cepat ingin mengambil foto sang idola dan bahkan dalam gambar ponsel yang berkualitas rendah. Visual Jin benar-benar bersinar dan mengukuhkan gelarnya sebagai worldwide handsome dengan rambut imut dan matanya yang lebar. Jin benar-benar menonjol sebagai seorang selebriti. Jin dan Chef Baek Jong-won bahkan berfoto selfie dengan staf di pasar, membuat ARMY bersemangat tentang konten apa yang akan datang. Meskipun keduanya sedang syuting, itu tidak menghentikan Jin untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada suatu saat, seorang ibu dari seorang ARMY berteriak bahwa putrinya adalah seorang penggemar dan Jin berbalik dan membungkuk padanya. Ketika gambar dan video tersebut diposting, ARMY secara mengejutkan mulai mencoba memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Jin, baik itu promosi untuk rilisan Seoul mendatang atau penampilan di saluran YouTube Chef Baek Jong-won. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.